Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, tim guru MGMP mata pelajaran mata pelajaran kimia. Seperti pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pemisahan campuran. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah pada pertemuan pertama melakukan kegiatan tentang materi dan energi kimia, serta walaupun sifat-sifat materi itu kemudian pada pertemuan yang kedua kita membahas tentang perubahan materi dan menyaring santan, klasifikasi materi. Kemudian pada pertemuan yang ketiga kita akan membahas pemisahan campuran, memisahkan untuk kopi, KD, dan lain perubahan materi dan pemisahan campuran. Bahkan di dunia industri dan pekerjaan laboratorium, proses analisis kimia melalui pemisahan ini sering kali dilakukan atau memperhatikan. Contoh, pengolahan minyak bumi, pemisahan logam dari bijinya, penjernihan air, dan lain sebagainya. Umumnya, pemisahan campuran ini didasarkan pada perbedaan sifat komponen campuran, perbedaan ukuran partikel, perbedaan titik didih, dan perbedaan kelarutannya. Adapun cara pemisahan campuran diantaranya sebagai berikut. Pemisahan campuran yang pertama adalah maserasi. Maserasi berasal dari bahasa Latin macerare yang artinya merendam. Maserasi dilakukan dengan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kelarutannya dengan proses perendaman pada suhu kamar tanpa mengalami proses lainnya, kecuali pengocokan ini bila diperlukan. Dalam metode ini, pelarut dan sampel atau cuplikan tidak mengalami pemanasan sama sekali, sehingga metode ini dikenal juga dengan istilah ekstraksi dingin. Metode maserasi ini umumnya lebih cocok untuk pemisahan bahan yang tidak tahan panas atau untuk mengetahui senyawa yang belum diketahui sifatnya. Contohnya, proses ekstraksi kulit kayu manis untuk mengeluarkan oleoresin atau minyak dari kulit kayu manis. Pemisahan campuran yang kedua adalah filtrasi atau penyaringan. Filtrasi adalah cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran dari partikel-partikel komponen campuran dengan menggunakan penyaring. Partikel yang mempunyai ukuran lebih kecil akan lolos saringan, dan partikel yang lebih besar akan tertinggal pada saringan. Cara pemisahan dengan cara penyaringan ini dapat dilakukan untuk memisahkan padatan yang mempunyai ukuran berbeda dan bisa juga digunakan untuk memisahkan padatan dengan cairan. Contoh pemisahan dengan cara filtrasi padatan yang mempunyai ukuran berbeda, misalnya penyaringan kerikil dari pasir. Adapun untuk filtrasi memisahkan padatan dengan cairan, misalnya pemisahan larutan garam kotor. Garam kotor disaring
menggunakan kertas saring, kemudian hasil saringannya ditaruh atau dikumpulkan pada Erlenmeyer. Hasil saringan yang ada di Erlenmeyer itu dinamakan dengan filtrat. Adapun sisa penyaringan yang tertinggal pada kertas saring disebut dengan residu. Pemisahan campuran yang ketiga adalah distilasi atau penyulingan. Nama lain dari distilasi dalam katalog yang lain itu bisa disebut dengan destilasi. Ya, saya ulang lagi, distilasi atau penyulingan atau destilasi adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih. Cara ini sangat tepat digunakan untuk memisahkan campuran yang mempunyai titik didih yang berbeda. Misalnya campuran antara air dan bensin. Demikian juga pemisahan air dengan alkohol. Seperti kita ketahui, air mempunyai titik didih kurang lebih 100 derajat. Adapun alkohol mempunyai titik didih kurang lebih 80 derajat Celcius. Sehingga dengan adanya perbedaan titik didih ini, maka campuran antara air dan alkohol di mana warnanya sama-sama bening dan alkohol larut dalam air, tetapi bisa dipisahkan dengan cara destilasi. Adapun gambarnya bisa kalian lihat seperti pada di samping. Katakanlah ini adalah campuran alkohol dan air. Pada saat suhu mulai 80 derajat Celcius, maka alkohol akan menguap. Kemudian uap ini akan melalui alat yang namanya kompresor atau pendingin, sehingga dari uap itu nanti akan berubah menjadi embun atau berubah menjadi cairan. Dan air tentunya tidak akan menguap karena suhunya belum mencapai 100 derajat Celcius. Oleh karenanya, apabila suhu airnya akan mencapai 100 derajat Celcius, ini bisa dilihat pada termometer, maka apinya bisa dipindahkan atau dimatikan sehingga air tidak sempat menguap, sehingga nantinya hasil daripada destilasi ini adalah alkohol yang sudah terbebas dari air. Pemisahan campuran yang keempat, sentrifugasi. Tulisannya sentrifugasi atau pemutaran. Sentrifugasi merupakan pemisahan campuran berdasarkan sifat salah satu zat yang dapat mengalami sedimentasi atau pengendapan. Proses sedimentasi atau pengendapan ini dapat dipercepat dengan alat sentrifuge atau alat sentrifugal. Alat ini diputar dengan cepat secara horizontal
pada jarak tertentu sehingga komponen campuran yang lebih rapat akan bergerak menjauh dari sumbu sentrifugal menuju dinding tabung dan selanjutnya terakumulasi membentuk endapan atau pelet. Pelet ini nanti akan terletak pada dasar atau dinding tabung alat sentrifugasi ini. Pemisahan campuran yang kelima, sublimasi. Sublimasi merupakan pemisahan campuran berdasarkan sifat zat yang dapat menyublim atau tidak dari campurannya. Menyublim adalah perubahan wujud dari padat ke gas tanpa mencair terlebih dahulu. Contoh daripada pemisahan campuran dengan menggunakan sublimasi, misalnya pemisahan iodin atau campuran kapur barus atau kamfer dari pengotornya. Teknik pemisahan campuran yang keenam, kristalisasi atau pengkristalan. Kristalisasi adalah teknik pemisahan campuran antara bahan padat yang terlarut pada zat cair atau pada pelarutnya. Contoh pemisahan campuran dengan teknik kristalisasi misalnya pembuatan garam dari air laut. Pemisahan campuran yang ketujuh, kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan molekul atau campuran berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase bergerak dan fase diam. Fase diam cenderung menahan komponen campuran, sedangkan fase bergerak cenderung menghanyutkannya. Komponen yang kurang larut dalam fase bergerak dapat tertinggal, sedangkan komponen yang lebih larut akan hanyut lebih cepat. Contoh penggunaan kromatografi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menguraikan zat menjadi beberapa warna. Pemisahan campuran yang ke-8, ekstraksi. Ekstraksi adalah pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan dua cairan. Nah, berikut contoh ekstraksi menggunakan alat sohlet. Demikian pembelajaran yang bisa kita lakukan pada hari ini. Tetapi nanti sebelumnya akan kami beri tugas, dan tugas ini nanti bisa kalian kerjakan dan dikirim sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Tugas 3, jelaskan tentang pengertian dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari minimal 2 buah. A. Maserasi. B. Filtrasi. C. Destilasi.
D. Sentrifugasi. E. Sublimasi. F. Kristalisasi. G. Kromatografi. Dan H. Ekstraksi. Cara pengumpulan tugas. 1. Jawaban ditulis, kemudian difoto dan dikirim.